persiapan untuk melakukan proses cukim untuk malam ini. Ini proses peleburannya udah selesai. Ini diperkirakan berjumlah 536 gram. Jadi hari ini akan kita lakukan dulu proses daripada pencuciannya. Kita cuci dulu itu dengan cara memanaskannya. Setelah dipanaskan nanti untuk membuang semua kerak-kerak jika ada sisa-sisa daripada borak atau soda api yang ada pada logam ini. Jadi setelah nanti dibersihkan, betul-betul udah dicuci bersih, baru nanti kita lakukan pencukimannya. Jadi itulah langkah-langkah dulu yang perlu diperhatikan jika kita melakukan sebuah proses pencukiman. Jadi setelah dilakukan nanti pencuciannya, semuanya udah dilakukan, udah kita nyatakan bersih dengan caranya merebus. Ini kita lakukan nanti perebusannya teman-teman ya. Kita lakukan perebusan dulu logam ini yang sebanyak 535 lebih kurang 535 gram yang akan kita lakukan nanti proses pencukimannya. Nanti kita lakukan peleburan ulang lagi setelah kita melakukan pencukiman. Jadi langkah dasarnya yang akan kita lakukan ini adalah nanti mencuci logam ini atau bulion ini dengan cara merebusnya. Nanti kita lakukan perebusannya. Setelah dilakukan perebusannya, kalau kita udah merasa atau kita lihat dia tuh udah bersih, sudah tidak ada kita duga lagi itu sisa-sisa daripada kotoran yang bekas daripada pijar atau soda api atau hal-hal yang lainnya, baru kita nanti melanjutkannya kepada tahap pencukimannya. Jadi pencukiman logam ini ada juga bermacam-macam ya teman-teman. Ada pencukiman logam itu kadar rendah, ada juga pencukiman logam itu kadar tinggi. Nah, di sini nanti kita akan melakukan pencukimannya. Nanti setelah material ini atau logam ini bersih, barulah kita lihat kemana arahnya yang akan kita lakukan pencukimannya. Nah, jadi kalau sebagusnya kita selalu menggunakan pencukiman logam kadar rendah. Nah, gitu. Jadi kita lakukan pencukiman logam kadar rendah aja. Nah, setelah itu nanti baru kita sempurnakan dan kita murnikan menjadi kadar 99. Begitu teman-teman. Jadi nanti kita lanjutkan ini proses yang kedua nanti. Setelah ini kita lakukan, baru nanti kita lanjutkan dengan pencukimannya. Jadi ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam melakukan pencukimannya. Dan ini juga teman-teman saya banyak juga yang mau inbox saya, dia katakan saya udah melakukan bermacam cara, dengan cara ada yang sistem asam, ada yang sistem basah, tetapi setelah dilakukan pelogaman tidak jadi logam. Ada juga yang menggunakan electrowinning, ada juga dengan menggunakan sirkulasi, tetapi setelah dilebur logam tidak muncul atau tidak keluar. Nah, nanti saya coba nanti ulas lagi teman-teman bagaimana proses awalnya untuk melakukan pengambilan logam mulia daripada material. Insya Allah kalau nanti saya punya kesempatan agak lapang akan saya buatkan, baik itu daripada sistem asam dan juga dengan sistem basah. Dan juga untuk ini, untuk melakukan pengolahan logam mulia ini, walaupun itu sistem asam dan basah, yang kita perlukan, yang kita perlu diperhatikan juga itu adalah materialnya. Apakah kandungan dari material itu? Jadi walaupun kita itu seorang pemula, dan seharusnya kita harus tahu dulu apa material yang akan kita olah. Jadi kalau kita tidak mengenal material yang akan kita olah, sering kita gagal di dalam pengolahan.
Karena material ini kadang kandungannya ini, kandungan itu, kandungan seperti ini, ternyata setelah diolah logamnya tidak dapat. Bukannya tidak dapat, logam itu menguap atau logam itu belum sempat hancur atau belum sempat larut begitu, karena masih ada pengikatnya di logam tersebut. Nah gitu teman-teman, nanti itulah nanti kita coba untuk mengulasnya lebih jauh lagi, langkah-langkah awalnya dalam pengolahan logam mulia ini. Jadi setiap daerah itu materialnya berbeda, kandungan materialnya juga berbeda, jadi cara pengolahannya juga berbeda. Kadang itu kita ambil materi itu satu tempat yang sama, daerah yang sama, lokasi yang sama, dan titiknya itu juga sewaktu diolah kita pisahkan, dia tuh akan terjadi perbedaan. Karena setiap kandungan daripada material ini, contohnya per batu yang akan kita olah, dia itu berbeda-beda kandungannya. Makanya seharusnya dan kita tuh harus lebih tahu apa yang akan kita lakukan, proses tentang material yang akan kita lakukan pengambilan logam mulianya. Itu teman-teman. Jadi kita harus betul-betul mengetahui dulu logam apa yang akan kita ambil di material tersebut, dan material ini apa kandungan dari material ini. Jadi kalau material ini, oh kandungannya ini, oh saya begini cara mengambilnya, tidak bisa saya lakukan dengan cara seperti ini gitu. Jadi kalau kita udah paham dengan kandungan material yang akan kita olah itu, jadi kita tidak pusing lagi. Setiap kita olah, insya Allah lebur jadi gitu. Nah, maka dari itu teman-teman semua, itulah yang saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan besok insya Allah saya akan coba memberikan selangkah-selangkah nanti untuk teman-teman, supaya teman-teman tidak gagal lagi. Karena satu kali kita gagal, kita itu akan rugi. Berapa kimia yang akan kita keluarkan, berapa biaya yang kita keluarkan dalam melakukan proses logam mulia ini. Jadi betul-betul kalau dari dasarnya kita melakukan itu yang benar, insya Allah sampai ke depannya itu akan mendapatkan hasil. Dan hasil itu tergantung dengan kandungan material yang kita olah. Jika kandungan material yang kita olah itu bagus, insya Allah yang kita dapatkan itu lumayan bagus juga. Oke, baik teman-teman, nanti setelah ini kita lakukan nanti perebusannya untuk membuang semua kotoran-kotoran yang ada. Nanti kita lanjutkan kepada tahap pencukiman. Jadi di tahap pencukiman inilah nanti saya juga akan membuatkannya videonya untuk motivasi buat teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaannya, boleh tanya nanti di inbox saya aja teman-teman. Jadi setelah kita lakukan nanti pencukimannya, bagaimana cara pencukimannya logam kadar rendah, logam kadar tinggi, dan bagaimana haruskah kita mencampur saat kita mencukim itu menggunakan tembaga atau menggunakan perak atau menggunakan tembaga dan perak. Di situ nanti dapat saya nanti memberikan sedikit penjelasannya yang cara saya, cara orang lain kita tidak tahu teman-teman. Setelah ini nanti selesai, nanti kita bagaimana cara nantinya kita untuk merebusnya. Oke teman-teman semua, nanti kita lanjutkan kepada tahap perebusannya. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita videokan cara perebusan daripada logam ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.